Selamat hari Minggu, teman-teman Taruna semua. Apa kabar kalian di rumah? Apa udah pada bosen di rumah? Kakak juga di sini sama aja kok, nggak cuma kalian yang bosen. Hari ini kita ketemu lagi, kita mau podcast. Ini bener-bener podcast ya kak ya? Ya. Soalnya ini bener-bener suara kita aja, nggak ada, kalian nggak bisa lihat kita, tapi ya kalian harus tahu kalau kita di sini sehat aja, tenang, kita semua sehat dan semoga kalian yang di rumah juga sama sehatnya. Hari ini kita mau bahas tentang panggilan Tuhan. Nah, siapa yang akhir-akhir ini lagi ngerasa, aduh kak, aku berasa lagi jauh dari Tuhan kak, aduh kak, aku lagi apa ya, aku lagi nggak bisa dengar suara Tuhan, aduh kak, aku lagi sendirian nih. Nah, mungkin ibadah kita hari ini, firman kita hari ini tuh bisa bantu kalian untuk kalian bisa lebih peka lagi dengeran sama suara Tuhan. Kalian bisa bisa membangun kembali komunikasi kalian sama Tuhan. Ya, semoga membantulah pokoknya firman hari ini. Dan kali ini kita mau buka dulu dengan satu pujian. Kita mau nyanyikan kemenangan terjadi di sini.
kalian yang mau ambil saat teduh, kalian bisa ambil saat teduh. Ambil sedikit waktu buat kalian. Mungkin berterima kasih sama Tuhan. Mungkin juga ada yang mau curhat sama Tuhan, ada yang mau tanya sama Tuhan, ada yang mau membangun kembali komunikasi sama Tuhan. Gak apa-apa. Kalian bawa masalah kalian dalam nama Tuhan Yesus. Kalian bawa keluh kesah kalian dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di sini di tengah-tengah kalian. Di saat kalian berdoa, Tuhan itu ada. Sekalipun mungkin kalian gak bisa lihat Tuhan, kalian gak bisa, mungkin belum bisa merasakan kehadiran Tuhan, tapi Tuhan itu hadir di setiap doa kalian, di setiap kalian panggil Tuhan Yesus. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Ya Bapa, Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh ada untuk kami semua di sini yang mendengarkan, kami semua yang mungkin sedang mengalami waktu-waktu yang susah Tuhan Yesus, kami yang mungkin sedang bergumul dengan pendidikan kami, dengan sekolah kami yang mungkin sedang bergumul untuk jenjang pendidikan kami yang baru, kami yang sedang bergumul dengan keluarga kami yang sedang bergumul dengan mungkin pacar, orang terdekat kami yang mungkin sedang bergumul dengan sahabat kami. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau yang melihat setiap kejadian di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami semua percaya Engkau tidak pernah tidur, Engkau tidak pernah menutup matamu terhadap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau bawa kami kembali di hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh setidaknya mendengarkan sebagian lagi dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang hadir melalui kakak-kakak layan kami dalam firman yang mereka bawakan, dalam kesaksian mereka, dalam apapun itu Tuhan Yesus, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka telinga kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau diam sejenak untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah Tuhan, karena kami mau mendengar Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita udah nyanyi, kita udah pembukaan nih, udah anget lah istilahnya. Habis ini kita mau mendengarkan firman dari Kak Venska, dari Kak Prisil, dan juga dari Kak Anggi. Ya walaupun kalian gak lihat muka kita ya, tapi jangan sampai kalian lupa sama muka kita di sini. Terus habis itu kita di sini nanti mau belajar sama-sama tentang seperti yang kakak singgung tadi, tentang panggilan Tuhan. Semoga firman ini membantu kalian yang mungkin lagi terhilang atau lagi butuh panggilan Tuhan. Ya, inilah firman untuk kalian semua. Dan untuk sesi selanjutnya kakak mau serahkan ke Kak Venska, Kak Anggi, dan juga Kak Prisil. Halo Peters, selamat hari Minggu buat kalian di rumah. Ya, hari ini kita akan ibadah tapi podcast gitu teman-teman. Ya, kita mau nyoba hal yang baru, yang milenial banget, yang kalian suka banget gitu, yang banget ya gitu lagi trending. Iya. Oke, kalau ngomong-ngomong gini nih, mereka kan pasti nggak tahu nih ini suara siapa gitu kan. Kita kenalan dulu lah. Boleh kita kenalan dulu. Oke, yang pertama kayak Surabaya.
apa pidato Bu? Mas pertama. Oke, ini di sini ada Kak Fenska. Hai. Hai Kak Fenska. Ada Kak. Aku duluan nih. Iya, keduanya dong. Suara kedua. Suara siapa nih? Ada Kanggi. Yeay, halo Kak Anggi. Dan yang terakhir ada Kak. Ada Kak Prisi. Halo. Nanti ada foto kita di depan nih. Iya, ada Kalian foto bisa kita. lihat siapa tahu lupa gitu. Iya, siapa tahu lupa mukanya kita gitu gimana. kan. Jangan sampai ya guys. Jangan sampai. Ya, Iya. kakak harap sih kalian sudah standby lah ya, sudah siap di rumah kalian masing-masing untuk ibadah. Meskipun kita hanya masih sementara ini masih online terus ya kan. Tapi ya kita berharapnya semuanya akan selesai, semuanya akan bisa cepat. Kita bisa kembali bertemu. Amin. Kita bisa kembali ibadah seperti normal, layaknya dulu. Itu kangen banget gak sih Kak? Ya. Betul. Tapi jangan takut, jangan worry. khawatir juga. Kalau pasti akan ada waktunya kok, oke? Yes. Oke, kita akan memulai ya Kak ya. Ya. Kita akan memulai dan kita akan membuka dalam doa dulu. Doa. Mari teman-teman siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau memberkati kami anak-anak-Mu untuk beribadah persekutuan teruna Tuhan, meskipun kami lewat daring, bahkan kami ada dalam podcast ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu ada untuk kami, setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik teruna kami, bahkan kami kakak-kakak layan Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan boleh menjadi menuntun kami untuk menjadi lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita bacanya dari mana nih? Oke, pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus. Markus pasalnya yang pertama. Iya. Ayat 16 sampai 20. Kakak ulangi, Injil Markus ayatnya yang pertama, pasalnya yang pertama ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Oke, kita hari ini membahas temanya apa ini Kak? Apa yuk? Temanya adalah tentang panggilan Tuhan. Iya. Bagaimana caranya kita untuk merespon panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, iya benar sekali. Kalau ini kaitannya ya benar banget dengan judul pembacaan kita adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Memanggil ya kan? Gimana nih Kak? Nah, kalau kita lihat historinya, dulu itu kan Yesus tuh sering banget masuk rumah ibadat dan mengajar gitu. Jadi pada masanya itu Yesus itu udah dikenal sebagai guru. Nah, di zaman itu pula, ketika kamu jadi muridnya seorang guru atau seorang rabi, itu sangatlah hal yang bisa dibilang hal yang spesial gitu loh. Luar biasa gitu ya. Iya. Nah, maka dari itu kenapa kalau kita lihat kan si Simon dan Andreas ini tuh langsung ikut gitu loh. Langsung saya kayak go gitu. Nah, terus juga kan di sini kan ada diceritain bahwa orang tuanya Mereka meninggalkan orang tua. ya mereka meninggalkan orang tuanya mereka gitu loh. Nah, karena orang tuanya sendiri pun ya tahu gitu loh bahwa menjadi murid
menjadi murid seorang guru itu adalah sebuah kebanggaan orang tuanya juga gitu loh di masa itu gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang pada masa itu merupakan sebuah achievement atau pencapaian yang istilahnya luar biasa, ya. Penghargaan, bener. Nah, tapi yang perlu kita highlight lagi di sini adalah kayak di judul perikopnya, Yesus memanggil ya murid-muridnya gitu. Bukan murid-muridnya yang mencari Yesus, tapi Yesus yang mencari murid-muridnya. Maka dari itu, sebagai kita yang percaya Tuhan Yesus, kita sebagai murid-murid Yesus pada zaman saat ini, kita itu adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri gitu, directly. Jadi enggak yang kayak lewat orang lain gitu loh istilahnya, tapi langsung directly gitu loh. Nah, di sini juga kita mau belajar bahwa mereka sebagai penjala ikan itu bukan suatu hal yang bisa dipandang banget pada saat itu gitu loh. Nah, tapi dari situ, dari istilahnya kekurangan kita, flaws-nya kita, itu istilahnya sesuatu hal yang tidak dianggap sesuatu atau tidak dianggap layak, Tuhan itu tetap mau memberikan kesempatan. Jadi istilahnya kayak mau sebesar apapun dosamu, Tuhan itu akan selalu mengampuni kamu gitu. Kayak misalnya kita lihat gedung tinggi di saat ini, kalau dari perspektifnya kita sebagai manusia, kita lihat gedung tinggi itu kayak wih tinggi. Contohnya kayak kita lihat bahwa gedung tinggi itu adalah dosa. Kalau kita lihat dari sini bahwa gedung itu tinggi atau dosanya itu banyak gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan, dosa kita tuh cuma setitik gitu loh. Jadi it's all about perspektif juga. Nah, Oke, jadi benar-benar apa namanya? Itu sesuatu hal yang pasti berarti ya. Jadi Tuhan itu memanggil kita itu bukan asal-asalan gitu loh. Kalau dari cerita ini kan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Berarti pada saat itu tuh Tuhan itu lagi jaya-jayanya gitu loh. Jadi ketika dia berjalan itu benar kata Kak Prisil bahwa saat itu tuh dia jadi center gitu loh. Jadi ketika dia jalan itu semua orang pasti akan wah itu Tuhan Yesus gitu, itu guru itu. Pokoknya itu dia tuh orang yang Tuhan itu orang yang sedang disanjung-sanjung gitu loh. Jadi pada saat dia menyusur Danau Galilea dan dia melihat Simon dan Andreas dan saudaranya Simon ini, mereka sedang bekerja ya, yang tadi kata menyebarkan jala di danau, dan Tuhan Yesus memanggil bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan penjala manusia. Jadi Tuhan Yesus itu sudah merencanakan dan sudah berkehendak untuk memanggil Simon Andreas itu untuk mengikuti Tuhan Yesus menjadi penjala manusia ya. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa di Yohanes 15 ayat 16 itu berkaitan dengan Kak Prisil. Kita buka dari Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu ini kita ya yang memilih aku. Akunya huruf besar berarti Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini jelas banget. Jelas banget bahwa suatu kehormatan lah buat kita gitu loh, kita dipilih Tuhan, dan sesuatu tanggung jawab besar juga nih ya kan, nggak sih Kak, buat kita kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Sama halnya dengan murid Tuhan Yesus yang dipanggil pada saat itu, mereka sedang bekerja, istilahnya mereka lagi melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Tapi ketika mereka mendengar panggilan Tuhan, mereka melihat bahwa Tuhan datang memanggil mereka, maka mereka dengan sigap atau dengan sikap yang pakah, maksudnya mereka pakah gitu, langsung mereka merespon dengan baik gitu loh. Oh aku mau gitu loh, ya aku ikut engkau Tuhan, kayak gitu kan.
Nah ini satu hal yang baik gitu untuk kita tiru dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita nggak sih Kak? Dengan cara bagaimana kita semua ini sudah dipilih Tuhan. Di ayat Yohanes 15 ayat 16 ini udah dipilih Tuhan. Tinggal bagaimana nih responnya kita gitu nggak sih Kak? Kita sebagai anak-anak teruna nih, kita responnya mau peka sama kayak murid-murid Tuhan Yesus atau kita malah semakin menjauh atau cuek-cuek aja gitu loh. Betul. Iya kan sih Kak? Jadi karakter murid Yesus yang sudah disampaikan Kak Venska itu ada 3 ya teman-teman. Jadi Apa itu? Dia suka bekerja, gitu kan. Dia yang tidak lepas tanggung jawab. Iya, benar. Lalu yang kedua, dia mau mendengar suara Tuhan. Ketika kita mau dipanggil Tuhan, apapun bentuknya ya Kak. Iya, beda kan setiap orang punya Talenta masing-masing gitu. Kalau murid-murid yang pertama ini mereka adalah nelayan gitu. Kalau kita mungkin masih pelajar, masih SMP, Iya, SMA. benar. Tapi kakak udah bilang berkali-kali juga sih, walaupun offline dan online gitu kan. Siapapun kalian itu ciptaan Tuhan gitu loh. Tuhan itu masih apa ya? Tuhan itu pasti tahu dengan ciptaannya. Tuhan itu mengenal ciptaannya. Dan Tuhan itu juga nggak akan malu dengan ciptaannya, walaupun kita masih SMP, kita masih SMA, kita ada yang OSIS, wow, kita bisa membanggakan keanggotaan OSIS kita, atau kita nggak siapa-siapa ya udah, pokoknya sekolah, ngerjain tugas selesai, apalagi online kayak gini. Tapi Tuhan nggak memandang itu semua gitu loh. Panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan itu banyak. Iya. Nggak cuma ketika kalian ada di gereja lalu pelayanan bernyanyi kayak kita waktu offline dulu itu kan melayani kita datang ke gereja, kita latihan nyanyi, latihan berbahasa Arab. Sekarang udah nggak bisa, terus gimana pelayanannya kayak gitu. Jadi bahkan kita bisa mendengar panggilan suara Tuhan untuk melayani itu tentang di sekitar kita, sekeliling kita. Betul. Dan akhirnya jawaban kita adalah iya atau enggak. Iya, benar. Kita mau mengikuti apa yang Tuhan panggil, maksudnya Tuhan omongin itu atau enggak? Enggak, ya benar. Jadi itu semua ya kita kembalikan ke kalian lagi. Ketika kita udah ngomong ABCD, Tuhan itu baik, itu suatu kehormatan, itu sebuah penghargaan. Iya. Ketika kita yang penuh dosa dan Tuhan, oke, nggak apa-apa kok, dari perspektifku kecil ya kan, nggak bisa. Ya betul. Nggak apa-apa, aku mau kok pakai kamu. Tapi ketika kalian responnya ya Tuhan, kayak tahu kisah Nabi Yunus, ada Yunus di perut ikan. Kan? Kenapa kok Yunus itu akhirnya harus ada di perut ikan dulu? Karena ada penolakan dari dalam dirinya. Iya. Andai Yunus langsung ke Niniwe, ya dia nggak perlu masuk ke perut ikan. Iya. Saya seperti itu. Beda cerita gitu ya. Tapi kenapa kok akhirnya dia harus masuk ke perut ikan ya? Karena itu tadi ada penolakan. Apa kalian mau masuk perut ikan dulu guys? Baru mau melayani itu. Nah, jangan sampai lah. Enggak lah ya. Kalau bisa mulai dari sejak dini nggak sih Kak ya, kita mulai belajar gitu loh untuk pelan-pelan. peka. Nah, caranya bisa peka untuk nah itu ini Kak, caranya gimana? Tuhan, nggak sih? Caranya kita bisa respon panggilan Tuhan dan kita bisa peka tuh gimana sih Kak gitu loh. Gimana mewakili suara anak-anak terus pasti mereka di rumah juga pasti bertanya gimana caranya Kak gitu. Kalau kita bisa peka, sebenarnya jawabannya sama ya Kak. jawabannya tuh selalu kita omongin selalu di setiap minggu bahkan ya. Ya kita pertama ya pasti dekat dengan Tuhan dengan cara saat teduh teman-teman. Jadi ya semuanya itu udah ada di Alkitab. Kita mau cari di mana gitu loh. Karena selain di Alkitab juga mungkin kita bisa belajar dari khotbah-khotbah dari YouTube atau bahkan dari kakak-kakak setiap minggu, atau kalian juga bisa dengar mungkin dari Spotify juga kayak gini kan, podcast firman Tuhan gampang banget gitu loh, kalian bisa aksesnya itu tuh udah zaman sekarang kan udah pasti lebih mudah lah ya, nggak sulit kayak dulu, zaman dulu gitu nggak ada kayak gini-ginian gitu loh. Jadi semuanya tuh sudah mudah, tinggal bagaimana kita mau niatnya dulu aja ya untuk membaca firman Tuhan gitu. Banyak cara teman-teman. Ya kita kakaknya juga masih bolong-bolong naik turun teman-teman. Tapi
naik turun itu harusnya kita belajar untuk apa namanya mengusahakan untuk konsisten, karena itu hal terpenting sebenarnya. Dari dulu kita selalu dari zamannya kakak-kakak ini masih PT ya, masih zaman culun-culunnya gitu kan, masih zaman seumuran kalian, masih labil-labilnya itu berapa tahun yang lalu ya. Kita dari dulu sampai bosen loh diingetin kakak-kakaknya nggak sih, buat saat teduh jangan sampai merah loh ya, harus hijau. Itu kayak setiap minggu tuh kayak kita harus wajib gitu loh, biar walaupun kuning nggak apa-apa lah daripada ketok merah gitu ya. Itu kasih lu sendiri, malu sendiri nggak sih dikasih sama anak-anak. Tapi itu ya, jadi ketika kakaknya udah apa ya, udah CD dan udah mulai mengerti gitu kan, sebenarnya itu penting banget. Bahkan oh iya ternyata yang dulu diajarin sama kakaknya tuh oh ini maksudnya. Jadi ketika ada permasalahan atau ketika ada hal-hal yang kita sendiri apa ya istilahnya down atau apa gitu ya, ya puji Tuhan ketika kita belajar banyak firman Tuhan kita jadi mengerti. Maksudnya mengerti itu dalam artian kita nggak langsung ingat ayatnya, mungkin enggak ya terlalu ini banget gitu, tapi seenggaknya kita ingat bahwa ternyata di firman Tuhan tuh mengatakan bahwa jangan takut, aku menyertai engkau gitu loh. Jadi kata-kata itu bakal muncul sendiri teman-teman. Itu tuh langsung ada remanya dan itu yang penting yang dicari gitu loh. Karena kalau misalnya kita malah muncul hal-hal yang negatif atau kamu kesini kamu ambil lo itu, itu parah dong guys. Jangan sampai gitu kan sih kak, itu agak horor scary dan kalau bisa ya itu yang kita butuhkan gitu. Bener. Dan juga intinya gini, apapun itu kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu tapi kok feeling kita tuh kayak nggak enak, maka percayalah itu bukan dari Tuhan. Intinya apapun itu yang dari Tuhan pasti akan mendamaikan hati. Nggak mungkin dia bikin kita kayak kita kayak kalau kita mau istilahnya kalau kita dihadapkan dengan sebuah pilihan gitu loh. Kalau pilihan ini kayak aduh aku kok nggak enak ya hatiku. Pasti ada momen-momen kita nggak tahu kenapa, tapi pilihan itu serasa kayak nggak enak di hati. Percayalah apapun itu yang tidak mengenakan pasti bukan datangnya dari Tuhan. Intinya kayak gitu. Dan kuncinya ya harus kembali lagi berdoa. Dan bener loh kata Kak Kipris, boleh sharing dikit? Boleh. Baru banget aku ngerasain itu kemarin malam. Ya bener-bener fresh from the oven guys. Jadi aku tuh lagi ada konser di sekolahku itu buat kayak anak lulusan gitu kan. Virtual graduation. Tapi karena kalau graduation kan untuk fisik ya, untuk anak kelas 6, aku kan megang kelas 2, jadinya itu cuma kayak pentas seni lah. Kayak pentas seni biasa, tapi karena ini virtual, jadinya kita itu benar-benar mempersiapkannya tuh gila-gilaan banget gitu. Jadi dari video, performanya apa itu kan bingung banget kan. Akhirnya sampai satu deadline dikasih harus ditunjukin ke atasan di Jakarta, ke yayasan. Ya udah gitu kan. Hari ini tuh ditunjukin ke Jakarta, tapi kemarin itu aku nunjukin ke Kepsek, kepala sekolah. Ini gimana nih Miss gitu kan? Oh ini oke deh, nggak apa-apa. Ini revisinya ini. Besok ya udah harus selesai 7:30 ditunjukin ke atasan. Gila nggak sih? Wow. Terus aku tuh udah capek males gitu. Mau ngerevisi, mau ngedit ulang itu males kan, aku capek banget kan, karena ngedit itu nggak gampang gitu. Akhirnya tiba-tiba karena aku kan memang harusnya kan meetingnya hari itu nunjukin ke manajer, ternyata nggak jadi, manajernya ada urusan, akhirnya ganti besoknya, yaitu hari ini 7:30 itu tadi. Nah akhirnya ketika aku pulang itu aku doa dulu kan sama Tuhan. Ada doa malam di YouTube gitu kan, aku ikutin doa malam itu, aku ikutin ibadahnya, penyembahannya dan kawan-kawan gitu kan. Pujiannya itu yang memberikan kekuatan gitu kan. Jangan kamu takut, pujiannya itu terus Tuhan itu ada di pihak kita, akan ada kemenangan gitu. Terus udah berdoa gitu, udah doa berkat, udah kan selesai, aku tuh lagi buka laptop mau ngedit, tapi aku mikir kok nggak enak yang ngedit gitu. Aku ngerjain administrasinya si konser, misalnya kebutuhan link apa yang belum, terus skripnya apa yang kurang, sampai akhirnya aku nyusun rundown. Nggak tahu, pengen aja gitu nyusun rundown sampai jam 11 malam.
ngantuk berat tidur. Nah perjanjiannya besok itu adalah besok itu hari ini itu adalah ketemuan sama manajemen ngasih video. Oke, dan apa namanya agendanya itu. Ternyata ketika aku udah apa ini namanya ngezoomin ya, ada manajemen dan kawan-kawan, manajemennya nolak, aku nggak mau lihat video itu hari ini. Aku minta rundown. Gila nggak? Oh my god. Terus habis itu kan pertama P1 dulu, maksudnya kelas 1 dulu kan. Best ya. Kelas 1 dulu dia belum ready kan videonya. Oke, aku nggak mau lihat videonya kalian deh sekarang, tunggu semuanya lengkap baru kasih ke aku lewat link kayak gitu kan si manajemennya. Aku mau lihat sekarang rundownnya kalian. Oh my god. Oke, karena kelas 2 udah selesai duluan, kelas 2 deh yang ngasih rundown gitu. Aku kan jadi apa? Tidak. Apa? Jadi Oh my god. aku jadi kemarin Tuhan itu nyuruh ya pingin aja gitu buat rundown. Jadi aku buat video apa aja yang sudah selesai berapa menit, terus rundownnya itu kan harus 1 jam. Itu tuh bener-bener aku nyusun serapi mungkin, sedetail apapun itu ternyata tuh dipresentasiin bukan video aku. Tuhan. Wow, wow. Sharing yang memberkati ya Kak ya. Tuhan itu luar biasa banget. Emang cara Tuhan itu ya gitu loh, yang kita nggak kepikir gitu loh, nggak ada di terlintas dalam pikiran kita gitu. Tapi itu benar-benar terjadi, dan itu bukan sesuatu hal yang maksudnya bukan buruk ya, dalam artian sesuatu hal yang apa ya istilahnya, yang ini loh apa sih? Kayak susah banget dideskripsiin ya. Iya. Kayak caranya Tuhan tuh nggak bisa diumumkan dengan kata-kata. Nggak bisa diomongin. Emang hal-hal kayak gini tuh bener-bener yang memberkati kita gitu loh. Ketika kita mau peka gitu kan. Kalau misalnya apaan sih mau tidur aja. Kalau misalnya aku tutup laptop lagi atau aku maksa ngedit kayak tadi kan malah tambah berantakan gitu kan. Dan benar puji Tuhannya ya seperti itu teman-teman, cara belajar peka adalah ya benar kata Priscil juga, apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupanmu bukan berarti kita akhirnya males-malesan, enggak, tapi ada sesuatu yang diperjuangkan itu. Yes, benar banget. Intinya bukan apa ya, bukan tugas kita untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan, tetapi tugas kita adalah untuk percaya sama Tuhan gitu. Benar banget. Jadi kayak kita nggak tahu tiba-tiba aja gitu loh, kayak kami tadi tiba-tiba aja gitu loh. Ada aja cara Tuhan, ada aja rencana Tuhan tuh yang kita nggak tahu, kayak bisa tiba-tiba aja gitu loh. Jadi bukan tugasnya kita untuk memahami cara kerjanya Tuhan, karena cara kerja Tuhan tuh udah di luar akal pikiran kita, kayak ada aja gitu loh. Bahkan ketika itu semua udah terjadi dan itu baru kamu bisa memahami, baru kamu benar-benar kayak oh my god, ini loh maksudnya, semuanya itu sudah terjadi dan baru kita memahami. Bener banget. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak teruna gitu kan, yang udah dipanggil sama Tuhan, dipanggil Kristus, mau dengan cara masing-masing punya cara berbeda gitu kan. Ya jangan lupa bahwa kita juga harus belajar peka kan panggilan Tuhan itu sendiri untuk diri kita, karena setiap kita, kakak percaya bahwa setiap kita tuh sudah punya apa ya, berkat yang sudah Tuhan sediakan masing-masing, dan berkat itu harus kita jadikan berkat lagi, maksudnya kita harus melimpahkan itu lagi untuk orang lain gitu, orang sekitar kita. Blessed to be blessed. Yes, benar banget. Memberkati orang lain. Kayak pernah denger ya, blessed to be blessed. Iya, kita pernah pakai deh kayaknya itu tema. Iya, kayaknya. Iya benar. Lupa deh aku. Nah, dan ada juga satu kesaksian yang aku pernah dengar dari seorang artis gitu. Agnes Monica. Aku tuh dulu dia tuh nggak tahu ya, akhir-akhir ini tuh kayak bukan akhir-akhir ini ya, aku sering muncul di apa sih namanya timeline YouTubeku dulu. Di home gitu, YouTube. Ya, di home YouTube ya. Dia tuh kesaksian di salah satu podcastnya, bukan podcast ya, iya podcastnya Daniel Mananta. Dia bilang bahwa
setiap kita tuh sudah punya kapasitas setiap kita sudah dikasih berkat masing-masing. Cuma tinggal bagaimananya kita tuh menyiapkan kapasitas diri kita gitu loh. Nah, jadi Tuhan itu sudah siapkan semuanya. Kalau misalnya kapasitas kita kecil, misalnya kayak kita aqua kecil lah, Tuhan ngasih berkat itu kan terus-terus tuh, terus-terus. Kalau misalnya kita kapasitasnya masih kecil aja kayak gelas aqua, pasti kan tumpah-tumpah kan, gitu kan. Ya kita harusnya kayak gitu juga. Kita juga harus melebarkan kapasitas kita supaya lebih ketampungnya tuh lebih banyak, supaya juga keluarnya tuh juga lebih banyak juga gitu loh. Jadi nggak sedikit gitu loh. Jadi jangan membatasi diri kalian untuk tidak menerima segala yang Tuhan izinkan dalam hidup kalian, tapi ya terima aja kalau kalian merasa itu damai dalam diri kalian. Nah, kalau kalian merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan, lakukan gitu. Setuju banget. Kayak ada tambahan lagi kan? Iya, itu aja. Dan itu udah cukup jelas ya. Kakak rasa sih kalian di rumah udah cukup jelas sih, karena simple juga sih ayat firman Tuhan kali ini ya Kak ya. Simple untuk dipahami. Tapi dalam banget. Tapi dalam dan Kakak harap sih podcast ini bisa memberkati kalian di rumah gitu kan. Jadi kalian juga lebih bisa peka, lebih bisa merespon gitu kan, lebih peka sih lebih tepatnya. Jangan peka hanya buat pacar doang gitu atau buat gebetan doang atau buat siapa gitu ya kan. Ya Tuhan Yesus juga mau kalian peka dong gitu. Peka bahwa Tuhan tuh kangen ngobrol sama kalian. Yes, oke. Kita aminkan. Amin. Oke, kita tadi udah dengerin firman dari kakak-kakak semua dari Srikandi kita nih, trio Ciwi-Ciwi. Karena kita sudah mendengarkan firman, kalian gimana nih responnya? Mungkin kakak nggak tahu sih sebenarnya viewers YouTube dari ibadah hari Minggu PT ini siapa aja. Mungkin ada dari gereja lain selain Maranatha juga ada kayaknya ya. Ya tidak menutup kemungkinan. Semoga firman kita juga tetap menjangkau kalian. Ya, karena kita sudah mendengarkan firman, itu artinya ibadah kita sudah mau berakhir nih. Jadi sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu untuk merespon firman tadi. Karena kalian sudah dipanggil Tuhan, sekarang mungkin kita butuh kuasa dari Tuhan nih. Kuasa buat apa sih? Kuasa buat merespon panggilan Tuhan dong, tentunya. Karena kita membicarakan tentang kuasa, kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau nyanyi Ku Diberi Kuasa. Oke. Ku
direspon, kita udah dipanggil Tuhan, kita udah dikasih kuasa juga nih buat merespon panggilan Tuhan. Sekarang kita mau warta dulu sebelum akhirnya kakak tutup dalam doa. Warta Teruna hari Minggu ini sebenarnya sama aja kayak minggu-minggu kemarin. Yang pertama adalah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tetap masih online, jadi kalian stay tune di YouTube. Dan sebelumnya kita dari pengurus minta maaf karena 2 minggu kemarin kita nggak ada apa-apa. Tapi semoga kakak berharap kalian masih tetap ibadah ya 2 minggu kemarin walaupun nggak ada video dari PT. Terus habis itu warta selanjutnya, karena kita masih di tengah pandemi, jadi kalian tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan yang ada. Kalau kalian nggak perlu banget keluar, nggak usah dulu. Terus tetap semangat sekolahnya, tetap semangat buat kalian yang lagi mungkin capek, yang mungkin lagi aduh kak banyak tugas, banyak ini itu, banyak masalah juga, nggak apa-apa, tetap semangat, gas terus deh, nggak apa-apa. Tuhan itu kasih kalian kekuatan kok pasti. Terus apalagi, oh ya, untuk persembahan, untuk kalian yang mau ngasih persembahan, mungkin tergerak untuk ngasih persembahan, kalian bisa bareng sama orang tua kalian tanya lewat mana persembahannya. Atau kalau misalkan kalian lihat juga di ibadah umum, di situ ada nomor rekeningnya, ada QR code-nya juga, kalian bisa pakai di situ. Kalian kan generasi milenium ya, pasti punya lah UFO, apalah segala macem, kalian bisa pakai di situ. Oke, itu aja mungkin wartanya. Sekarang kita bener-bener ada di penghujung ibadah nih. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami untuk kami boleh beribadah. Engkau izinkan kami untuk kami boleh mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami boleh merenungi firman-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kalau sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, Engkau yang mau menyertai, Engkau yang mau memberkati, Engkau yang mau terus beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Karena kami tidak kuat, kami tidak mampu bila tidak ada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, hari-hari kami ke depannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang menyertai setiap langkah kami dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami, dalam apapun Tuhan. Mungkin kami dihadapkan dengan suatu keputusan besar dan kami percaya Tuhan, Engkau mau turut campur tangan dalam setiap keputusan besar yang kami ambil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang mau menyertai, Engkau yang mau memberkati kami senantiasa, memberkati kami dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami, dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga kalian gak bosen dengerin kita-kita. Ya jangan sampai bosen sih, karena kita belum tahu juga kapan bakal ketemu. Ya bawa dalam doa, semoga kita bisa cepat ketemu. Amin. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat hari Minggu semuanya.